Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan Tunkable untuk dijadikan aplikasi di handphone nantinya. Nah, pertama kita akan membuat wallpaper terlebih dahulu. Untuk wallpapernya saya menggunakan template dari Canva nantinya yang sudah saya desain. Pertama kita masukkan terlebih dahulu image, lalu kita ratakan, sesuaikan ukurannya. Kita bisa tarik. Setelah itu klik di bagian sini, upload files. Nah, ini cover yang telah saya buat. Setelah itu upload, tunggu sehingga berhasil ke upload. Nah, ini tampilan wallpapernya atau covernya, cover depannya. Setelah itu ini baru latar belakang ya, backgroundnya. Kita buat tombol start. Ambil buton di sini, tulis di sini, kita sesuaikan ukurannya. Kalau mau mengganti warna di sini, misal tombolnya kita ganti warna merah, bisa kita ganti. Ukurannya bisa, fontnya bisa disesuaikan. Nah, di sini saya ganti menjadi start atau mulai. Nah, ukurannya bisa disesuaikan bebas ya. Kita letakkan di sini. Setelah itu screen 1 selesai, kita lanjut ke screen 2. Untuk screen 2 nantinya kita pasang background juga, sama klik image lagi ya, disesuaikan ukurannya. Setelah itu kita ambil lagi upload files lagi. Saya menggunakan sini ya untuk yang kedua. Lalu kita ke bagian blok ya, blok di sini. Tadi kan start itu dari screen 1 mau ke screen 2, berarti kita kasih blok di screen 1. Pada bagian buton 1 tadi adalah tombol start tadi ya. Buton 1, ambil bagian atas, when button klik ini, tarik, letakkan di sini, lalu kita ambil control di sini. Navigate to. Nah, tadi kan dari screen 1, berarti kalau kita mau lanjut start itu mau ke screen 2, klik di bagian sini. Jadi screen 2 gitu. Balik lagi ke desain. Nah, kalau kita preview sedikit, dia nanti diklik sini. Nah, ini lanjut ke screen 2 gitu. Back to editing. Di screen 2 nanti kita mau coba membuat biasanya kalau setelah start itu ada login ya, menu login. Jadi di sini kita bikin menu login. Pertama saya mau masukin text input dulu. Text input. Nah, di sini terserah mau diganti warnanya. Misal kuning nih. Text input kuning.
Lalu saya juga mau kasih image. Ini kita ganti dulu namanya. Type here ini kita ganti user name. Sorry. Setelah itu kalau pengen ditambah lagi ya mungkin di bawahnya bisa duplikat saja ya, duplikat di bagian sini, duplikat. Nih teks input 2 tarik apa kira-kira absen ya, absen siswa. Kita kasih image lagi. Setelah absen kita kasih image. Terakhir kita kasih tombol start lagi. Atau kalau teman-teman mau ganti tombol login ya bebas. Kalau ini saya pakai gambar yang sudah saya edit. Terus data bagian sini kita integrasikan dengan Airtable gitu. Create new di Airtable. Nah, di sini create. Tapi kalian sudah harus bikin dulu di Airtable yang di sini saya tunjukin. Nah, di sini login screen ini harus sudah dibuat terlebih dahulu di Airtable. Setelah diintegrasikan, barulah kita mulai ke bikin dulu screen 3. Setelah itu balik lagi, kita kasih blok lagi, codingan lagi. Di sini yang pertama kita text input 1 itu tadi username ya. Berarti kita bikin di bagian sini, ambil dulu di bagian sini ya. Tadi tombol start dulu. Tombol start tadi itu image berapa? Image 5. Kalau tombol start image 5, kita ambil. Terus kita ambil data source. Oh sorry, bukan yang ini. Create row ini. Login screen gitu. Terus kita ke text input. Text input tadi yang pertama itu username ya. Username berarti ambil yang nama, ini kita ganti teks. Di sini teks input 1, lalu teks input 2 password kan, atau absen tadi ya. Di teks input 2
ini kita ganti jadi teks, lalu kita ambil set teks input 1, itu ambil setnya, set teks input, terus teks input 2 juga. Setelah itu terakhir kontrol navigate ke screen berapa di bagian sini ya, screen 3. Nah itu tadi. Jadi kalau kita web preview, dia bisa diketik nih, misal Dion, absennya 36. Setelah itu kita klik start. Ini dia lanjut ke screen 3. Screen 3 kita masih kosong kan? Terus apalagi? Nah, di sini dia bakal masuk nih. Tuh, ini uji coba saya. Nah, ini yang paling terakhir kita ubah tadi, Dion dan absen 36. Jadi masuk datanya di Airtable. Setelah itu kita lanjut lagi ke screen 3. Screen 3 kita masukkan lagi untuk backgroundnya, sama saja image, terus kita atur lagi ukurannya. Setelah itu kita masukkan background yang mau dipakai di sini ya. Misalnya kita mau kasih tombol nih masuk kemana gitu, ya bisa disesuaikan oleh teman-teman. Misal mau video, nah di sini tulis video, ya bisa di rename ya biar nggak bingung nanti. Video, terus di duplikat apa yang mau kita masukin lagi. Materi ya, materi. Jadi di sini diubah lagi jadi namanya materi. Nah setelah itu kita bisa masukkan juga bagian previous dan next. Ini next. Kita ubah lagi namanya jadi next. Next ini saya udah edit di Canva ya, jadi udah dapet template-nya di Canva. Terus kita atur lagi ukurannya. Biasanya kalau tombol next previous di bawah ya. Terus previous itu kembali. Nah ini nih. Misal nih kita kasih lagi tadi ya, next itu mau kemana, itu previous mau kemana gitu. Berarti kalau previous dia ke kalau next dia ke screen 4, berarti belum bisa nih kalau kita belum masukin screen 4. Tambah screen tuh. Ya langsung kita blok. Blok di sini screen, sorry, kita ke screen 2 tadi ya, screen 3. Nah ini berarti hapus lagi, kita masukin lagi ke
Nah, berarti ini screen 4 untuk previous ke screen 2. Begitu juga dengan yang button tadi, videonya kita mau masuk kemana. Nih, video mau masuk ke screen mana, dia misal di screen 4, materi di screen 5, itu dia. Jadi kalau diklik nanti dia bisa tuh masuk. Tuh, video, kita lanjut ke video. Misal di video ini bisa kasih wallpaper juga ya. Misal kita pakai wallpaper sorry screen 4. Ya, wallpapernya sama, kasih image lagi. Terus di sini ambil tadi yang mana ya? Ini ya. Nah, samain aja, dipasin. Setelah itu baru kita masukin video. Video itu di sini. Kita masukin bagian video. Filenya dari mana? Ya cari filenya. File video itu yang kecil aja ukurannya. Misal kayak misal video yang kecil aja. Nah, ini. Kita tunggu sampai loading selesai. Nah, barulah nanti videonya bisa dibuka, bisa diputar. Tuh, kalau di web preview nih bisa diputar. Tuh. Setelah itu kita ke screen 5, itu bagian materi ya. Ya, kembali lagi. Ya, kalau materi kita pakai ini, dia pakai label. Misal materinya sudah saya siapkan di sini ya, di bahan template ini. Nah, misal kita masukin sini. Nah, di sini tinggal kita copy paste saja gitu. Ini kalau mau masukkan teks. Terus background, kalau kayak gini aja polos, saya kasih background kuning misal. Nah, gitu. Sisanya disesuaikan lagi. Kalau mau tombol previous dengan next ya sama kayak tadi gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut ke fitur untuk masukkan link untuk praktikum. Kalau teman-teman mau praktikum, itu kita bisa pakai
di sini. Nah, kita masukin lagi yang bagian tadi menu and button sebagainya. Di sini dia untuk praktikum di web viewer. Sudah web viewer, masukkan link saya yang saya siapkan tadi di sini. Tuh. Nih. Tuh. Nah, nanti setelah dibuka link dia langsung masuk ke praktikumnya. Tuh. Ya boleh teman-teman mau ukurannya ya sefull boleh atau setengah boleh, ya itu bebas teman-teman ya. Tapi saran saya full supaya tidak terpotong. Misal nggak usah pakai background deh, langsung full gitu semua. Nah itu juga tidak masalah ya kalau mau. Setelah itu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penggunaan link penggunaan link evaluasi. Oh, sebelum evaluasi kita ke hasil dulu ya. Setelah praktikum kita ke hasil praktikum. Oke, loading. Kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita masukkan hasil praktikum. Di sini saya sudah membuat tabel hasil praktikum. Tabel hasil praktikum itu di sini. Oke, masih loading screen-nya. Nah, setelah itu ya sama saja kita masukkan teks input di bagian nama sini supaya mereka bisa masukin nama. Ini. Nah, terus di bagian mana lagi? Di sini ya. Per tabel, dia dibikin per tabel nanti ukurannya. Nih, kalau bisa menggunakan tabel yang warnanya sama gitu. Nah, setelah dipasang semua ya, pasti saya mungkin bisa teman-teman nanti sendiri ya, tinggal dibikin lagi di sini, di sini, di sini. Tuh, dia tetap bisa diisi nanti, kayak yang pada menu login. Setelah dia bisa diisi nanti, nah ini, setelah dia bisa diisi, dia nanti akan muncul di Airtable. Oke, masing-masing nunggu. Nah, di sini praktikum nih. Nah, di sini tabel percobaan 1, 2, 3 nanti muncul semua di sini. Dibuat per tabelnya gitu. Terus ada namanya juga. Jadi harus dikasih nama. Setelah itu kita lanjut ke fitur yang terakhir, itu link evaluasi. Misal teman-teman sudah bikin nih, bikin login screen, sudah bikin video, sudah masukin materi, yaitu masukin praktikum, terus udah hasil percobaan. Nah, terakhir pasti adanya evaluasi. Sama saja caranya untuk link evaluasi sini. Di sini kita tarik picture lagi. Ya, kalau saya sudah sediakan template ya. Template-nya di sini. Nah, setelah itu sama saja web viewer juga. Nah, tinggal diatur mau segimana ukurannya. Setelah itu masukkan link. Saya sudah siapkan di sini ya. Di sini evaluasi. Nah,
Ya kita masih nunggu. Kalau saya di sini menggunakan Quizzes ya, karena Quizzes ini dia sudah soal pilihan jawabannya sudah masuk dan juga nanti di akhir ya nilainya sudah masuk sendiri gitu. Jadi tidak perlu dibuat ulang. Jadi Quizzes itu bisa langsung masuk. Oke, mungkin loading ya. Loading screen biasa itu. Kalau kita menggunakan web viewer, mau praktikum maupun evaluasi itu biasanya loading screen. Dia tetap muncul kok nanti setelah di-upload aplikasinya atau di-publish, tapi ya emang loadingnya lama gitu. Ya mungkin ya perlu nunggu ya, karena kan pakai web. Nah jatuhnya kayak gini nanti, gitu. Setelah itu, mungkin supaya videonya tidak panjang ya, kita lanjut lagi saja ke bagian akhir. Kalau teman-teman sudah bikin semuanya, oh iya, terakhir ya, kalau memang teman-teman mau bikin semacam duplikat screen, nah ini ada yang salah. Ya udah tinggal di ini aja di sini. Nah di sini nih, tinggal duplikat saja. Nanti dia, nih, are you sure duplikat screen? Nah dia sama nanti ya teman-teman bisa hapus bagian sini. Kalau mau hapus bagian mana? Di bagian sini. Jangan sampai salah hapus ya. Dilihat lagi. Nah misal tadi kan web. Nah sekarang kalau tadi web, sekarang PDF reader. Nah di sini sama saja caranya. Ini saya sudah sediakan PDF nih, ebook sama saja. Nah emang kalau pengguna kabel ini kekurangannya ada di bagian loading, ya, loading butuh sinyal yang benar-benar kuat dan tidak berat gitu filenya, tidak MB filenya itu tidak berat. Karena ini kan ebook ya, ebook sampai ratusan halaman, jadi dia cukup berat. Oke, coba kita ulang lagi, kita tunggu. Nah ini sudah biasa ya kalau yang kayak gini nih. Memang dia suka loading seperti itu. Nah sepertinya job quizzes tadi. Nah quizzes tadi sudah berhasil ya masuk ya. Sini nanti peserta didik tinggal klik mulai di sini, klik gitu. Tetap pada aplikasinya gitu, nggak beda aplikasi. Oke, untuk PDF mungkin sama ya kayak tadi. Ya kita tunggu saja. Nah kalau sudah semua kita lanjut ke publish and download. Nah sebelum kita publish, teman-teman pasti pengen aplikasinya ada logo kan. Kalau mau ada logo, kita di setting app name, misal apa, saya pengukuran basic measure. Oke, basic measure. Oke, file ebook, misal kita ganti deh, jangan file ebook. Nah tadi katanya file ebooknya itu apa, filenya terlalu besar gitu. Ya udah, mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa bikin ebook sendiri, tapi catatannya ebooknya itu sesuai mau berapa materi yang dimasukin. Jadi bikin sendiri gitu, jangan semuanya karena nanti akan violate. Oke, kita ulang lagi. Mungkin masih terlalu gede ya filenya. Langsung saja ya udah. Kalau emang dia belum bisa, itu masih loading tuh. Ya udah, kita lanjut saja ke logo tadi ya. Nah, upload icon. Kalau kita upload logo ya, yang mau dipakai atau icon, nih tinggal diupload. Setelah diupload, nanti
kita bisa publish nih. Ini sudah upload sebenarnya. Langsung saja bisa kita publish di bagian sini. Jangan sampai salah ya di sini. Tuh. Teman-teman sesuaiin. Biasanya kita kan iOS atau Android. Kalau saya sih Android biasanya. Nanti di sini email kalian, tapi perlu dicatat. eh, Dia cuma kalau mau gratis dia downloadnya cuma 2 kali. Saya sudah mendownload 1 kali untuk file saya yang sudah fix ya. Aplikasi saya udah fix. Nah, nanti dikirim ke lewat email. Setelah di email nanti bisa kita download aplikasinya gitu. Jadi jangan sampai belum fix teman-teman coba download karena dia kalau yang free itu cuman sampai 2 kali. Itu kalau sisanya berbayar mungkin ya gitu. Kalau mau lebih dari berkali-kali. Oke, mungkin itu saja tutorial penggunaan Turntable dari saya. Ya, kalau saya sendiri diintegrasikan dengan Airtable. Mungkin teman-teman bisa menggunakan yang lain, mungkin yang bisa teman-teman temukan gitu. Bebas ya. Nah, itu tadi penggunaan fitur-fitur dalam Turntable untuk aplikasi fixnya mungkin ya sudah terbayang oleh teman-teman. Nanti materinya bisa dilengkapin, terus praktikumnya juga dilengkapin gitu, loading screen juga gitu dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada tutorial kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya bisa kita lihat kekurangan untuk kabel itu tadi saya jelaskan bahwa loading dan juga sulit untuk file-file berat yang MB-nya terlalu besar gitu. Itu setiap aplikasi pasti ada kekurangan ya. Nah, itu tadi. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya Rizky Fridan pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.